Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Ahmad Saputra. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber daya alam Indonesia. Nah, di sini sumber daya alam Indonesia itu berasal dari kata sumber daya yang merupakan nilai potensi suatu materi dalam kehidupan, atau bisa didefinisikan sebagai nilai kekayaan yang terdapat di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di Indonesia ini dengan pulau yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, mestinya mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Nah, itu dari perairan dan juga daratan. Nah, di sini selanjutnya yaitu macam-macam dari sumber daya alam. Nah, di sini dari berdasarkan sifatnya itu sumber daya alam yang terbarukan, itu yang pertama. Yang berarti sumber daya ini dapat diperbarui dan dibudidayakan. Contohnya flora dan fauna. Nah, seperti hewan dan tumbuhan yang misalnya seperti peternak yang membudidayakan sapi, kambing, terus juga di tumbuhan seperti ya yang sering kita lihat di sekitar kita itu ada pohon pisang, pohon mangga, pohon rambutan itu banyak banget. Nah, itu bisa dibudidayakan dan hal tersebut termasuk dalam sumber daya terbarukan. Nah, yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan itu berarti sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dibentuk sangat lambat dan juga cadangannya terbatas. Misalnya minyak bumi, terus batu bara dan gas alam dan bahan bakar lainnya. Nah, kalau walaupun seperti batu bara itu tambangnya itu cukup luas kalau dilihat. Walaupun secara kasat mata itu luas, tapi itu termasuk pada sumber daya alam yang tidak terbarukan karena pemrosesannya pembentukan dari batu bara itu lama. Nah, di sini karena pemakaiannya juga bisa dibilang cepat habis gitu. Jadi termasuk dalam sumber daya alam tidak terbarukan seperti itu. Pada batu bara contohnya. Itu yang ketiga ada sumber daya alam yang selalu tersedia. Nah, jadi sumber daya alam yang ini akan selalu ada dalam kehidupan, misalnya udara, sinar matahari, dan juga air. Itu yang ada di kehidupan kita dan selalu ada dan tidak akan habis walaupun kita sering memakainya terus-menerus, seperti itu. Untuk selanjutnya berdasarkan jenisnya dari sumber daya alam itu adalah sumber daya alam hayati. Nah, itu sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan berbagai mikroorganisme. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup atau benda tidak hidup, contohnya tanah, udara, air, dan juga bahan tambang. Dan juga ada sinar matahari juga termasuk pada sumber daya alam non-hayati. Untuk selanjutnya itu berdasarkan kegunaannya dari sumber daya alam, itu yang pertama adalah sumber daya alam penghasil bahan baku. Nah, yaitu benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai guna lebih tinggi, misalnya flora dan fauna yang diolah lagi menjadi bahan makanan dan sebagainya. Nah, contohnya pada hewan itu memanfaatkan kulit seperti sapi, terus juga kulit ular, kulit buaya, jadi dijadikan sebagai fashion seperti tas dan sebagainya. Nah, kalau dari tumbuhan itu hasil buahnya bisa kita konsumsi dan mungkin beberapa daun itu bisa dijadikan sebagai komposisi bahan masak. Nah, namun di flora dan fauna ini ada kategori di mana salah satu hewan dan juga tumbuhan itu termasuk pada kelangkaan. Nah, di sini kalau udah langka itu bisa dilarang untuk dimanfaatkan pada nilai gunanya seperti itu. Nah, yang kedua ada sumber daya alam penghasil energi yang berhubungan dengan tenaga, misalnya sinar matahari untuk energi manusia, udara untuk bernapas, dan air untuk bahan tambang dan juga pembangkit listrik. Nah, ini sinar matahari juga bisa dijadikan sebagai energi listrik. Nah, itu dimanfaatkan sebagai energi listrik dan juga udara di sini untuk pembangkit listrik yang memanfaatkan udara yang menggunakan baling-baling biasanya itu bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada sebaran sumber daya alam di perairan. Ini contohnya dari salah satu berbagai sumber daya alam yang di perairan. Ini contohnya pada ada nelayan yang memanfaatkan laut untuk mencari atau memproduksi
ikan yang untuk dijual, yang bisa juga untuk dikonsumsi. Dan yang kedua ini ada lautan, yang di sini dimanfaatkan untuk pariwisata. Nah, untuk keindahan dari segi seninya ini bisa kita lihat indahnya laut itu banyak banget, dan di semua tempat di Indonesia itu udah berbagai macam, seperti Kuta di Bali, terus juga Pacitan itu pantainya bagus-bagus. Nah, ini yang selanjutnya ada namanya PLTG. Nah, di sini untuk pembangkit listrik tenaga gelombang, memanfaatkan gelombang air laut. Nah, di sini untuk pembangkit listrik juga seperti itu. Terus selanjutnya pada sebaran sumber daya alam pada daratan, ini salah satunya itu ada petani. Nah, di sini petani memanfaatkan sawahnya untuk mencari kebutuhan hidup, kebutuhan pokok kita, makan nasi ya. Jadi menghasilkan beras. Nah, ini yang kedua itu peternakan. Nah, ini di sini membudidayakan sapi dan juga ayam, kambing, dan ini ada bebek juga dimanfaatkan untuk dijadikan nilai guna. Nah, ini yang ketiga itu ada air terjun. Nah, ini pariwisata, tempat pariwisata untuk nilai keindahan bisa kita lihat untuk memanjakan mata kita saat kita ke sana, seperti itu. Nah, ini mungkin cukup sekian dari saya. Bisa dilihat di daerah sekitar kalian bagaimana sumber daya alam yang ada di daerah sekitar kalian. Lalu bisa kalian amati, bisa kalian analisis bagaimana, seperti apa juga sumber daya alam di sekitar rumah kalian, seperti itu. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.